Sultan Rifat Al-Fatih terjerat kabel fiber optik yang melintang di tengah jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan Januari lalu. Kondisinya kini memprihatinkan setelah lehernya terjerat kabel fiber optik yang menjuntai, tulang tenggorokannya putus, lepas dari laring-faring jakun, hingga menyebabkan ia tidak bisa makan hingga bicara. Bagaimana pengobatan terkait kecelakaan ini kita akan bahas bersama dokter spesialis THT RSCM Fauzia Fardiza. Selamat malam dokter. Selamat malam. Dokter, jika kita berkaca pada kasus ataupun kecelakaan yang dialami oleh Sultan, kira-kira dari pandangan Anda, bagaimana penanganan seharusnya? Saya mungkin akan bicara secara umum aja ya. Jadi yang dialami oleh Sultan itu adalah sebenarnya adalah trauma dari laring. Laring itu adalah struktur yang terletak di leher kita yang terdiri dari tulang rawan. Dan biasa kita sebut jakun. Di jakun inilah ada pita suara. Dan itu di bawahnya adalah saluran bernapas kita. Ya, jadi di leher kita ini ada yang menyambungkan kepala dan badan kita nih ada saluran napas, saluran makan, dan arteri-arteri yang besar di kanan dan kiri ini. Nah, jadi yang dialami oleh Sultan ini adalah trauma laring. Trauma laring itu sebenarnya secara general adalah trauma pada leher ya, yang mengakibatkan struktur laring ini jadi cedera atau rusak ya. Nah, khususnya yang dialami ini adalah kita bilangnya close line injury atau jemuran ya, kayak jemuran. Jadi talinya membentur lehernya dengan kekuatan keras sehingga struktur tersebut putus ya. Jadi tulang rawan di depan yang merupakan penggorok kita atau saluran napas kita ini lepas antara sambungan satu sama lainnya. Tentu saja pada trauma ini berakibat dua ya masalahnya. Kita tahu saluran napas kita itu bagian atasnya adalah pita suara. Jadi dia pasti akan mengalami gangguan untuk berbicara, serta di belakangnya yang seperti ruang ini dengan ruang sebelah gitu berdempetan adalah saluran makan. Jadi bisa terjadi gangguan berbicara dan gangguan menelan pada kasus ini. Nah, kita tahu tentu saja trauma laring ini bisa terjadi nggak cuma karena close line injury ini atau tali kabel ya, tapi juga bisa terjadi akibat benturan pada leher kena setang sepeda, atau kita lagi mompa kena benturan pada pompa ya, membentur leher, dan itu bahaya sekali. Bahkan dulu kalau nggak salah saya juga pernah ingat ada pemain sepak bola yang lehernya terbentur dengkul temannya sehingga mengakibatkan trauma laring yang menyebabkan tertutupnya jalan napas, dan tentu saja itu berakibat fatal. Biasanya emergensi yang kita tangani adalah tentu saja karena di depan tenggorok ini adalah jalan napas, jadi emergensinya adalah resusitasi jalan napas yang harus kita tangani pertama kali. Dan pada kasus ini hal tersebut sudah tertangani dengan baik. Baik, dokter, jika kita bicara tadi Anda katakan bahwa ini bisa disebut sebagai trauma laring begitu ya. Apakah semua trauma laring ini membutuhkan waktu untuk perbaikan atau proses penyembuhannya cukup lama, dok? Memang pasti case per case pasti berbeda begitu ya. Tapi jika melihat kondisi dari Sultan yang seperti saat ini, kita bicara lagi-lagi secara general, apakah memang membutuhkan waktu proses penyembuhan yang cukup lama? Ya, kita tahu bahwa proses penyembuhan itu terjadi tidak hanya sembuh begitu aja, tapi ada proses jaringan yang tumbuh berlebih dulu untuk menutup luka-luka tersebut. Kemudian jaringan itu akan diserap. Nah, pada trauma laring ini yang sangat berisiko itu adalah terjadi penyumbatan jalan napasnya. Ya, yang kalau bahasa kedokterannya kita sebut sebagai stenosis. Begitu juga penyumbatan ini juga bisa terjadi pada saluran makannya. Dan tentu saja di situ juga ada saraf ya, Mas Reza. Jadi ada saraf untuk bersuara dan saraf untuk menelan. Dengan trauma seperti ini biasanya sarafnya pasti terganggu ya. Sarafnya terganggu, dan ini juga mengakibatkan fungsi pita suara yang tadinya bisa terbuka untuk bernapas dan menutup untuk bicara itu terganggu. Gitu. Baik, dokter
Ezi, tadi Anda katakan juga bahwa trauma laring ini ada beberapa kasus. Tadi bahkan ada pemain bola juga yang terkena dengkulnya. Lagi-lagi case per case pasti berbeda begitu. Apakah Anda mengetahui ada kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia yang juga mungkin separah atau lebih parah daripada Sultan? Kalau kasus yang kena kabel ini, setahu saya di RSCM tuh kurang lebih ada 5 sampai 10 kasus ya yang terjerat tali ya, yang tentu saja ini akan mengabaikan kualitas hidup dari pasien-pasien ini jadi jauh turun sekali ya, karena mereka mengalami hambatan tidak bisa bicara, kemudian mengalami hambatan tidak bisa menelan. Ya seperti tadi dikatakan oleh ayahnya, air liur yang banyak itu yang harusnya ditelan jadi harus dibuang melalui mulut ya, karena tidak bisa ditelan. Dan sebagian masuk ke jalan napas dan mengakibatkan tentu saja akibatnya akan terjadi infeksi yang terus-menerus dan itu harus ditangani. Oke, Dok, mungkin banyak juga yang bertanya, termasuk ayah dan juga keluarga. Apakah kondisi pasien yang terkena tadi Anda katakan trauma laring ini bisa kembali normal seperti semula, walaupun membutuhkan waktu cukup lama, atau memang seperti apa nantinya? Ya, beberapa kasus kita bisa menanganinya dengan memakaikan selang napas ya, selang napas. Kemudian kita posisikan pita suaranya sehingga dia bisa berbicara kembali. Tapi tentu saja lubang di depan ini jadi tidak bisa kita tutup karena akhirnya dia bernapas melalui saluran yang kita buat itu yang kita sebut sebagai tracheostomy. Dan beberapa kasus bisa kita tangani dan pasiennya bisa bicara dan bisa menelan. Tergantung berapa berat kerusakan yang terjadi akibat trauma laring tersebut gitu. Okay. Dan tindakan ini adalah suatu tindakan yang sangat emergensi dan harus ditangani secepatnya karena tadi yang terancam adalah jalan napas. Yang paling depan, yang terdapat di depan leher kita yang kita sebut sebagai tenggorok. Baik. Biasanya rata-rata membutuhkan waktu berapa bulan atau mungkin berapa tahun, Dok, untuk bisa kembali lebih baik dibandingkan dengan kondisi ketika parah tadi? Ya, kita tahu proses penyembuhan itu kira-kira terjadi 3 bulan ya Mas Reza. Dan tentu saja itu juga harus dilakukan rehabilitasi medis, latihan-latihan. Kita tahu bahwa kita bisa berjalan dengan mulai dari merambat, merangkak, terus merambat, dan akhirnya kita bisa berjalan. Begitu juga dengan trauma laring ini, bila terjadi gangguan menelan, kita juga harus evaluasi bagaimana jalan saluran menelannya, kerongkongannya, bagaimana, apakah ada penyempitan di situ, apakah fungsi sarafnya masih ada ya. Dan kemudian kalau memang itu sebenarnya masih berfungsi, kita bisa melakukan latihan. Dan latihan itu mungkin tidak sebentar ya, bisa 3 bulan sampai 6 bulan atau bahkan setahun. Baik. Termasuk juga tadi yang dikatakan oleh ayah dari Sultan ini bahwa tidak hanya menemui satu dokter saja, dokter THT, tapi ada rangkaian dokter lainnya yang juga ditemui dan pastinya support dari keluarga. Kita membutuhkan tim multidisiplin yang melibatkan dokter gizi, dokter rehabilitasi medis, dokter THT tentu saja, kemudian dokter gastro ya yang menangani pencernaan atau saluran makan ya. Kalau terjadi penyempitan, mungkin kita juga harus memasang stent di situ ya. Begitu juga di jalan napas, kalau terjadi penyempitan ya kita dokter THT yang pasang stand-nya di situ. Baik, termasuk support dari keluarga serta doa dari keluarga dan juga teman-teman pasti akan membantu. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini, dokter spesialis THT RSCM Fauzia Fardiza. Selamat malam.